adik-adik, hanya Tuhan sajalah yang layak kita puji. Maka dari itu adik-adik, kakak ingin mengajak adik semuanya untuk sungguh-sungguh kita mau memuji Tuhan kita, mau memuliakan nama Tuhan kita di dalam ibadah kita. Dan terlebih lagi, kita juga mau mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita ambil saat yang tenang, kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Tuhan kita adalah pencipta alam semesta. Benar adik-adik, Tuhan juga menciptakan matahari, hujan, dan juga lautan. Tuhan juga menciptakan kita. Di dalam suka maupun duka, Tuhan juga beserta dengan kita. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu He is the Lord. Bersyukur kepadamu. Engkau menciptakan kami dengan begitu baik. Engkau juga menjaga dan memelihara kami. Sampai pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan pimpin ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Pimpin kami Tuhan. Kami mau ibadah. Biarlah hati kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan namamu saja. Pimpin juga kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Serli, sekarang nyanyi lagu apa lagi nih? Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu bahwa Tuhan kita adalah pencipta alam semesta. Dan Tuhan menciptakan semuanya begitu baik. Semua ciptaan Tuhan memuji nama Tuhan. Mari adik semuanya, beserta alam semesta ini kita memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya.
Tuhan. Nah, kira-kira hari ini cerita firman Tuhan apa ya Kak Serli? Tentang apa ya? Oh iya Kak Susan, kita panggil guru yang bercerita pada hari ini ya. Oh, yuk. Oke, kita panggil ya. Oke. Kak Nia, Kak Nia. Halo adik-adik, Wah, Kak Nia, apa kabar nih hari ini? kabar kakak sungguh luar biasa. Kak Nia, hari ini kita mau dengar cerita apa Kak Nia? Hari ini kita mau dengar cerita yang bertema Siapa Penciptanya. Nah, tapi sebelum kakak lebih lanjut cerita, kakak mau ngajak adik-adik di rumah nih, Kak Serli, Kak Susa untuk nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Pujian ini mengatakan, siapa ya yang buat bunga? Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Siapa buat pohon? Siapa buat pohon? Saya tidak bisa. Siapa buat pohon? Hanya Tuhan saja. Siapa buat gunung? Siapa buat gunung? Saya tidak bisa. Siapa buat gunung? Hanya Tuhan saja. Yang terakhir, siapa buat burung? Siapa buat burung? Saya tidak bisa. Siapa buat burung? Hanya Tuhan saja. Nah, adik-adik, masih banyak ya yang Tuhan ciptakan di bumi ini yang indah-indah. Nah, kita mau mensyukuri untuk segala ciptaan yang Tuhan berikan. Ya adik-adik, ketika kakak berdoa, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Hati kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena hari ini, karena hari ini kami masih kami boleh masih boleh mendengarkan firman Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan tubuh, dengan tubuh, jiwa, jiwa, dan segala kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. dan segala kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, Tuhan, berkatilah berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan baik, dan kami dan kami bisa mengerti bisa mengerti apa apa yang akan disampaikan. yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kakak mau cerita, kakak mau tanya dulu. Menurut adik-adik, di tengah kecanggihan teknologi zaman sekarang ini, apa sih yang manusia tidak bisa ciptakan? Manusia tidak bisa menciptakan udara, air, sumber daya alam lainnya, dan juga yang paling utama itu manusia tidak bisa menciptakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan termasuk manusia tidak bisa menciptakan manusia. Nah, adik-adik, tapi di tengah kecanggihan teknologi saat ini, manusia di setiap pekerjaannya dapat sangat dipermudah. Pertama, dengan adanya komputer, laptop, handphone, pesawat terbang, dan masih banyak lagi, manusia yang bekerja itu sangat dipermudah. Dan juga dengan kecanggihan teknologi saat ini, manusia juga bisa memperpanjang usia. Dengan cara apa, Kak? Dengan orang yang sakit itu bisa disembuhkan dengan kecanggihan teknologi saat ini. Tapi adik-adik, semua kecanggihan teknologi ini tetap tidak bisa menggantikan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, kakak punya satu video yang akan kakak perlihatkan buat adik-adik. Yuk sama-sama kita saksikan. For the
adik-adik gimana video tadi? Sungguh indah bukan yang Tuhan ciptakan? Di setiap pergantian jam, dari pagi, siang, sore, malam, Tuhan memberikan kita keindahan yang sangat luar biasa di setiap ciptaannya. Nah, kita bisa merasakan ciptaan Tuhan yang begitu indah seperti tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, langit, gunung, bukit, semuanya Tuhan ciptakan sungguh luar biasa untuk kita. Nah, maka dari itu adik-adik, kita patut untuk memuji nama Tuhan karena kita bisa merasakan setiap keindahan yang Tuhan berikan. Adik-adik, kakak juga mau tanya lagi nih ke adik-adik. Adik-adik tahu apa itu rotasi? Mungkin bagi adik-adik yang sudah belajar pasti tahu apa itu rotasi. Nah, kakak mau kasih sedikit penjelasan tentang apa itu rotasi buat adik-adik yang belum tahu. Rotasi adalah ketika proses bumi sedang berputar pada porosnya. Lalu ada lagi revolusi bumi. Apa sih? Nah, revolusi bumi itu adalah ketika bumi sedang mengelilingi matahari. Kakak kenapa sih ngajarin sains hari ini? Bukan ya adik-adik, kakak bukan mengajarin sains. Kakak mau kasih tahu adik-adik atau mau perlihatkan adik-adik bahwa Tuhan kita itu lebih daripada sains. Emang bisa ya kak? Bisa, tapi kakak mau adik-adik yang jawab sendiri. Oke, kakak punya, coba bagi adik-adik yang sudah pernah belajar rotasi, revolusi bumi, ataupun lintasan orbit. Bagi adik-adik, pernah nggak kalian berpikir, kok bisa ya bumi itu berputar tapi tidak jatuh? Kenapa? Kok bisa? Terus juga revolusi bumi, kan matahari itu kan gede, kok dia bisa sih berada di tengah-tengah tanpa jatuh, terus nggak ada yang digantung lagi? Kok bisa ya adik-adik? Sama di sini, alam semesta ini Tuhan ciptakan, ada planet, asteroid, komet, dan mereka berjalan pada lintasannya masing-masing, dan itu yang disebut dengan lintasan orbit. Tapi pernah nggak kalian berpikir bahwa kok bisa ya mereka berjalan di lintasan itu tapi tidak tabrakan? Adik-adik, kakak percaya bahwa semua itu sudah Tuhan atur. Nah, kenapa? Karena Tuhan yang menciptakannya. Nah, adik-adik, luar biasa bukan Tuhan kita? Tuhan bisa mengatur semua itu karena Tuhan yang mempunyai kuasa untuk segala ciptaannya. Nah, lalu ada juga nih adik-adik, tahukah adik-adik ada berapa jenis sih spesies ikan yang diketahui? Yang kakak tahu nih ya, spesies jenis ikan yang kita ketahui saat ini itu ada sebanyak 27.000. Wah, banyak juga kan adik-adik. Manusia mana yang bisa berpikir banyak sekali jenis ikan? Itu baru ikan loh adik-adik, belum cumi-cumi, belum udang, belum kerang, dan masih banyak lagi binatang makhluk hidup air lainnya. Terus gimana dengan makhluk hidup di darat? Di udara, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, semua masih banyak lagi yang Tuhan ciptakan untuk kita. Nah, untuk itu Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat. Tuhan mempunyai segala kuasa untuk segala ciptaannya. Dan adik-adik, makanya di dalam Pemazmur itu pemazmur memuji Tuhan. Diambil dari kitab pasal 19, dia berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Wah, sungguh luar biasa nggak adik-adik yang Tuhan ciptakan buat kita. Tapi adik-adik, di balik segala keistimewaan yang Tuhan ciptakan untuk kita, seperti tadi ada bunga, pohon, gunung, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, segala macam, itu memang ciptaan yang luar biasa. Tapi ada satu ciptaan Tuhan yang paling terbaik, paling istimewa, dan paling luar biasa. Ciptaan ini sekitaran saat ini itu ada berjumlah 5 miliaran. Nah, ciptaannya ini mungkin ada yang mungkin tidak sama persis, sekalipun dia kembar. Nah, dia tidak mempunyai muka yang sama, dan walaupun spesiesnya sama-sama ciptaan Tuhan, tapi
dalam setiap ciptaan ini mereka mempunyai perbedaan yang tersendiri. Bahkan sampai sidik jari pun itu ada perbedaannya. Ya, siapa? Ya, manusia yang Tuhan ciptakan itu sangat istimewa. Nah, jadi kita perlu bersyukur, kita perlu menyadari bahwa kebaikan Tuhan menciptakan kita sangat istimewa, sangat baik, dan sangat luar biasa. Nah, adik-adik, ingat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi manusia tidak bisa ya adik-adik. Manusia hanya bisa membuat suatu hal yang sudah ada dan dibuat menjadi lebih baru ataupun dengan model baru, tapi dengan bahan baku yang sudah ada. Nah, jadi itu sekarang udah tahu kan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bisa menciptakan segala isi yang ada di bumi ini. Adik-adik, tadi kita sudah tahu kan bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Nah, berarti kita juga sudah merasakan juga setiap keindahan yang Tuhan berikan buat kita. Di setiap perjalanan kita kemanapun, mungkin di saat adik-adik berlibur juga adik-adik bisa melihat di sekeliling kiri dan kanan itu ada banyak sekali pemandangan yang indah-indah. Nah, adik-adik, kita udah tahu nih Tuhan ciptakan segala keindahan di bumi ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh dengan sengaja merusak keindahan itu. Contohnya seperti kita melihat ada bunga cantik, kok dipetik. Nah, itu kalau kita petik hanya untuk membuat bunga itu jadi rusak, itu tidak boleh adik-adik. Lain kalau kita petik karena kita melihat bunganya udah rusak, kita mau buang biar bisa memekar yang baru lagi. Itu boleh karena kita merawat tanaman itu. Sama kalau kita melihat ada binatang, kita isengin dia, kita tendang dia, kita lempar-lempar dia dengan barang, itu nggak boleh ya adik-adik, karena tandanya kita tidak menghargai ciptaan Tuhan. Sama ketika kita lagi mau buang sampah, kita tidak boleh dengan sengaja membuang sampah sembarangan, padahal kan tempat sampah ada. Nah, jadi untuk itu yuk sama-sama kita belajar untuk menikmati, menghargai setiap ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Oke adik-adik, cerita kakak sudah selesai. Yuk saatnya kita mau masuk ke dalam ayat hafalan. Mari adik-adik, kakak mempersilakan adik-adik untuk boleh ambil Alkitab. Oke, kita akan membuka ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 19 ayatnya yang kedua. Oke, sudah dapat? Yuk sama-sama kita bacakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke adik-adik, jangan lupa ya segera rekam, segera kirimkan ayat hafalan ini. Oke adik-adik, yuk sama-sama ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh mendengarkan, boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami untuk lebih menghargai, mencintai, menikmati setiap keindahan Tuhan dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, Kak Serli, kita udah dengarkan firman Tuhan. Nah, gimana Kak Serli firman Tuhan hari ini? Wah, seru sekali Kak Susan. Tuhan kita begitu luar biasa ya adik-adik. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakannya begitu istimewa dan begitu baik. Apa yang harus kita lakukan Kak Serli dengan ciptaan Tuhan? Nah, pertama adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan menciptakan begitu baik. Hanya Tuhan sajalah yang layak kita puji. Dan juga adik-adik, kita juga harus menjaga alam semesta kita. Contohnya kita merawat tumbuhan, menjaga binatang, juga menjaga lingkungan sekitar kita. Itu Kak Susan. Baiklah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita juga akan memberikan persembahan.
Tapi persembahannya kita simpan dulu ya di rumah sampai kita sudah bisa beribadah seperti biasa di gereja, baru kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau mengingat kembali bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Kakak ingin mengajak adik semuanya menyanyikan satu pujian Hari Penciptaan. Ayo adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan. Tuhan, kami juga memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami supaya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Mari kita bangkit berdiri. Dengan segala ucapan syukur kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dan berterima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Kiranya puji-pujian kami berkenan kepadamu saja, dan terlebih lagi firman Tuhan yang kami dengar kami boleh pakai setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan
kami selanjutnya hanya ke dalam hanya ke dalam tangan-Mu saja. tangan-Mu saja. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.